Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Anggraini Arifin dari DKV 2025F. Di sini saya akan menjelaskan tentang artefak Luko. Di sini saya mengambil Luko dari Starbucks, Luko yang sudah mendunia. Jadi yang pertama ada analisis formalistik, yakni bisa dilihat pada gambar, yakni ini adalah logo, bentuk visual dari logo Starbucks. Selanjutnya ada analisis unsur, yakni bentuk atau shape. Logo Starbucks menggunakan bentuk lingkaran yang memberikan kesan stabil, ramah, dan juga universal. Di tengah terdapat ilustrasi siren dengan berbentuk organik atau curvy yang memberi kesan lembut dan harmonis. Lingkaran ganda atau outer dan inner circle membantu memusatkan fokus ke figur siren. Yang selanjutnya ada garis atau line. Garis pada ilustrasi siren ini dibuat tegas dan simetris, terutama pada rambut yang dibuat berulang menciptakan pola ritmis, dan garis-garis kurva halus pada rambut dan wajah membangun identitas elegan dan feminim. Selanjutnya ada warna atau color. Logo ini mengandung dua warna, yakni hijau tua dan juga putih. Hijau yang berarti identik dengan lingkungan, kesegaran, ketenangan, dan kualitas premium. Selanjutnya ada putih yang memberikan kesan bersih, sederhana, dan juga modern. Selanjutnya ada nilai atau kontras. Kontras jelas antara hijau dan juga putih membuat logo mudah terlihat dari jauh dan juga tetap terbaca pada bidang yang berukuran kecil seperti cup, aplikasi, atau signet. Yang terakhir ada ruang atau space. Negatif space digunakan dengan rapi untuk membentuk mata, rambut, dan juga mahkota siren. Komposisi ruang asimetris menciptakan keseimbangan visual. Selanjutnya ada analisis seni. Yang pertama ada keseimbangan atau balance. Di sini desain logo bersifat simetris jika dibelah dua secara vertikal. Jadi kalau mau di mirror ataupun mau dibelah itu tetap simetris. Gitu. Ini itu menciptakan kesan stabil, terpercaya, dan juga harmonis. Yang selanjutnya ada irama atau repetisi. Repetisi berbentuk garis, rambut, dan juga kurva pada siren menciptakan pola berulang yang membuat desain lebih dinamis. Yang selanjutnya ada penekanan atau empasis. Penekanan utama berada pada wajah siren yang ditempatkan di tengah karena dikelilingi lingkaran, mata, senyum, dan juga mahkota menjadi facial focal point, jadi pusat dari logo brand tersebut. Misalnya ada kesatuan atau unity. Pemilihan warna terbatas, yakni hanya hijau dan juga putih, dan bentuk yang konsisten menjadikan logo tampil menyatu dan mudah dikenali. Selanjutnya yang terakhir ada harmoni. Garis organik, bentuk melengkung, dan warna natural menciptakan harmoni yang menggambarkan citra brand menjadi hangat, welcoming, dan juga natural. Selanjutnya ada analisis historiografis atau di sini kita ada 5W 1H. Jadi yang pertama ada what, apa sih inspirasi sejarahnya. Jadi inspirasi sejarahnya adalah logo ini berasal dari siren yang berekor 2, yakni makhluk mitologi. Gitu guys. Jadi yang kedua ada siapa tokoh yang berpengaruh? Tokoh yang berpengaruh adalah Howard Scott. Starbucks yang awalnya didirikan oleh 3 mitra yang memiliki tujuan dan minat yang sama, yaitu yang pertama ada Jerry Baldwin, yang kedua ada Jeff Siegel,
Yang ketiga ada Gordon Bogart, tetapi mereka hanya fokus pada penjualan biji kopi, bukan untuk penjualan kopi siap saji. Selanjutnya pada berselang 11 tahunan, terus ada seorang Howard Schultz bergabung dan ditempatkan di posisi direktur operasional dan juga pemasaran. Howard Schultz mengikuti perjalanan bisnis ke Milan, Italia. Schultz terinspirasi pada kedai kopi lokal yang ada di sana. Dan beliau membayangkan jika Starbucks dirancang sebagai tempat ketiga antara rumah dan juga kantor, yang menyajikan minuman espresso. Dan beliau mengutarakan pendapatnya kepada petinggi, namun ditolak. Lalu Schultz pun resign dari Starbucks dan memulai karirnya sendiri, yaitu usaha kopi. Selama beberapa tahun, Schultz mengakuisisi aset Starbucks dan menjadi CEO dari Starbucks. Lalu tak lama Schultz langsung mengeksekusi besar-besaran visinya dahulu yang ditolak oleh atasan. Dan akhirnya Starbucks membuka gerai di berbagai belahan dunia, yang sampai saat ini dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya ada when, kapan produk tersebut dirancang atau launching. Produk Starbucks ini sendiri launching pada tahun 1971. Terus di mana sih lokasi produk tersebut? Terus untuk audiens mana? Starbucks launching di Seattle, Washington, USA, kota dengan sejarah maritim kuat. Logo ini digunakan secara global untuk audiens di lebih dari 80 negara. Dan target usianya pada muda-mudi atau remaja hingga usia tua, yang berfokus ditempatkan di pusat kota atau pinggiran kota. Starbucks juga biasanya target pasarnya itu mencapai di menengah sampai ke atas. Selanjutnya ada why, mengapa elemen itu dipilih untuk desain modern. Karena desain ini mewakili daya tarik atau menarik pelanggan, kisah petualangan, hubungan yang kuat dengan laut, citra hangat dan mengundang. Elemen sejarah ini membuat logo unik di antara brand lain dan memberikan identitas kuat yang mudah diingat. Terus, how, bagaimana elemen sejarah yang diadaptasi ke artefak desain, juga bagaimana relevansi adaptasi tersebut dalam konteks desain modern. Jadi figur siren dipertahankan, tetapi disederhanakan menjadi bentuk minimalis sesuai gaya desain kontemporer. Desain ukuran kayu pada versi kuno diubah menjadi garis modern yang bersih, komposisi dibuat simetris, dan warna hijau dipertahankan sebagai identitas utama. Tekstur rumit dihilangkan untuk memastikan logo efektif di media digital. Terus adaptasi ini menjaga akar sejarah sambil membuat logo tetap relevan, modern, dan juga mendunia atau global. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada sumber. Ini adalah sumber-sumber yang saya pakai untuk mencari data-data dari logo Starbucks ini. Sekian presentasi atau penjelasan saya. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Nun wal qalami turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.